bahwa kita bukan untuk meraih kekuasaan, tetapi kita menjadi pemenang di Partai Nasdem adalah syarat untuk mencapai kebahagiaan dan kemakmuran masyarakat Kota Gorontalo. Itu yang terpenting. Insyaallah. Jadi apabila kita ingin lepas dari kemiskinan, jawabannya hanya satu. Ingat ya, jawabannya hanya satu. Kita menangkan Kakak Rahmat Gobel di DPR RI dan kita menangkan Partai Nasdem di Kota Gorontalo. Itu baru kita keluar dari kemiskinan. Sudah kampanye ini ya. So terpancing ini dengan Ariel. Baik, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan insya Allah di Kota Gorontalo ini perhatian dari Kakak Rahmat Gobel ini untuk Kota Gorontalo khususnya itu saya rasa sangat lebih dibandingkan dari yang lain, karena Kakak Rahmat Gobel melihat kita belum ada kursi di DPR kota nanti. Jadi kita akan bahas ya kehormatan Kakak Rahmat Gobel itu dengan kehormatan juga untuk kita menang nanti di 2024 nanti. Setuju? Partai Nasdem satu, berjuang. Partai Nasdem. Partai Nasdem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampion dahsyat Kakak Rahmat. Semangat ya. Ada serikandi-serikandi juga yang mendampingi beliau. Kita lihat di sana ada banyak Memenuhi undangan saya dan Kakak Lola untuk kita bisa bersilaturahmi pada hari Minggu sore ini. Kunjungan saya kemari bertemu dengan ibu-ibu dan bapak-bapak, tentu karena saya teringat bahwa terakhir saya kampanye di Gorontalo ini ada di lapangan ini. Betul kan? Ya. Suatu kenangan yang sangat indah pada waktu itu. Hari ini, kenapa saya datang? Mestinya dari kemarin saya datang. Karena 2 tahun masa Covid, tidak memungkinkan saya bertemu dengan ibu-ibu dan bapak-bapak dalam suasana seperti ini. Saya datang ke Gorontalo pada waktu itu, tapi saya tidak bisa bertemu seperti ini. Namun saya datang, saya berkunjung ke daerah-daerah, melihat langsung apa yang terjadi selama masa Covid dan bagaimana potret-potret kesulitan masyarakat pada waktu itu. Hari ini, sejak Pak Jokowi mengumumkan akhir tahun lalu bahwa Covid telah selesai, inilah kesempatan saya harus ketemu dengan ibu-ibu dan bapak-bapak untuk menyampaikan terima kasih, dan yang kedua menyampaikan pertanggungjawaban saya sebagai anggota DPR yang bapak-bapak dan ibu-ibu pilih. Saya harus bertanggung jawab. Saya tidak mau apa yang sudah diberikan oleh kepercayaan diberikan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak, setelah saya akan datang lagi 5 tahun lagi untuk minta bantuan, minta dukungan. Tidak. Hari ini saya sudah siapkan, mana itu? Untuk mempersingkat, saya sudah mempersiapkan pamflet ini, di mana ibu-ibu dan bapak-bapak bisa membaca dengan jelas apa yang saya lakukan selama 3 tahun sebagai anggota DPR RI ini. Bagaimana program yang saya sampaikan, apa yang saya lakukan untuk di Gorontalo ini sendiri. Apa yang saya kerjakan ini tentu belumlah bisa mengatasi semua persoalan yang ada. Tetapi paling tidak beberapa program-program untuk menjawab masalah sosial maupun masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat di bidang ekonomi maupun pendidikan sudah saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Walaupun kalau ditanya, saya sendiri belum puas. Karena apa? Ya karena memang situasi selama 2 tahun karena Covid, pemerintah pun harus fokus kepada untuk mengatasi Covid itu sendiri. Alhamdulillah, kita yang hadir pada hari ini,
Alhamdulillah kita yang hadir pada hari ini semuanya berkat ridha Allah kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang. Bayangkan kalau pada waktu masa COVID, setiap hari, apalagi ketika masa kritisnya, setiap hari kalau saya di Jakarta, mobil ambulans lewat terus, bunyi terus. Karena apa? Selalu hanya membawa jenazah. Di sekitar rumah saya itu setiap hari bisa 5-6 kali mobil jenazah lewat. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan. Dan ini harus kita syukuri. Dan hari ini kita bisa bertemu, saya bisa menyampaikan apa yang saya harus lakukan, pertanggungjawabkan kepada ibu-ibu dan bapak semuanya. Tadi Kakak Rustam sudah mengatakan bahwa dalam sumpah jabatan anggota DPR itu ada satu kata-kata, wajib memperjuangkan daerah pilihan dari daerah pemilihannya. Untuk itulah saya harus datang. Walaupun masa COVID pun dalam 1 tahun saya hitung saya 14 kali datang ke Gorontalo ketika masa COVID. Saya datang ke daerah-daerah di ujung-ujung, di Pohuwato, di Bonebolango, dan di Gorut. Saya datang yang paling ujung, yang perbatasan-perbatasan untuk melihat bagaimana kegiatannya, bagaimana upaya kita untuk mencegah adanya COVID yang masuk dari daerah-daerah lain. Itu adalah kewajiban. Dan ibu-ibu bapak-bapak yang dimuliakan Allah, hari inilah makanya kesempatan ini, dan apalagi tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, kesempatan ini saya manfaatkan juga untuk bisa bersilaturahmi dengan semuanya. Dan mudah-mudahan dengan ibu-ibu bapak-bapak bisa membaca apa yang dalam bentuk pamflet ini, bisa memahami betul apa yang saya kerjakan. Ya. Kemudian apa yang Kakak Lola sampaikan tadi mengenai saya memberi tugas harus 8 kursi di DPRD kota. Tentu ada alasan. Bukan hanya untuk mendapatkan kursinya saja. Saya katakan sama Kakak Lola, kita ini ingin membangun Gorontalo, bukan mencari jabatan. Kalau cari jabatan, agama kita pun mengatakan jangan dipilih tuh orang. Kalau mau cari jabatan, yang kita cari adalah orang yang mau berjuang membangun Gorontalo, memecahkan semua persoalan masalah sosial yang dihadapi oleh rakyat Gorontalo. Itu tolong dibagikan aja, ya, segera dibagikan. Kita ingin menyelesaikan dan membangun kota Gorontalo. Kenapa Kakak Lola? Beliau punya kepribadian yang sangat luar biasa. Sebagai ibu, saya perhatikan beliau punya kemampuan, punya semangat bagaimana membangun kota Gorontalo ini sendiri. Karena kota ini jadi ibu kotanya, Provinsi Gorontalo. Jadi kita harus perbaiki, kita harus bikin cantik kota ini. Dan saya percaya kalau Kakak Lola yang pimpin, seorang wanita, pasti tangannya yang halus itulah yang akan mengubah potret Gorontalo itu sendiri. Setuju ya? Bisa bantu saya dukung Kakak Lola? Bisa. Bisa bantu saya untuk dukung Kakak Lola? Bisa. Yang di belakang? Yang di belakang? Bisa. Kurang keras. Bisa. Insya Allah, Allah mendengarkan dan mengabulkan doa dan perjuangan kita semua. Nggak ragu kan? Jadi gitu Kakak Lola. Jadi saya bilang yang kedua, bukan hanya mau memimpin. Jadi tolong dipisahkan ini. Serupa tapi tidak sama. Untuk memimpin harus menang. Tapi menang bukan untuk berkuasa. Tapi kita harus memimpin dan membangun Gorontalo. Ya. Dan ini adalah ibadah kita. Kita harus membangun supaya anak cucu kita pun bangga sebagai orang Gorontalo. Ya, tentunya ini yang saya perlu sampaikan. Namun demikian, kita harus berterima kasih kepada pemerintah. Karena bagaimanapun apa yang dilakukan pemerintah pada saat-saat sekarang ini sangatlah tidak mudah. Sangat sulit. Apalagi ketika pasca Covid.
Sekarang ada perang Rusia Ukraina. Kita memang tidak ada hubungannya, tapi ada pengaruh daripada itu semua. Jadi untuk itulah kepada ibu bapak semuanya, kita harus bersatu padu. Kita harus sama-sama membangun Gorontalo. Karena itu adalah niat saya. Dan mudah-mudahan Partai Nasdem dan kita semua yang ada di sini kan semua kader semua kan, simpatisan Partai Nasdem kan. Mudah-mudahan kita harus menyamakan barisan kita untuk terwujudnya Gorontalo yang baik, Gorontalo yang maju. Kita ingin membangun peradaban baru di Gorontalo ini. Apa yang dimaksud dengan peradaban? Merubah proses atau gaya hidup kita semua daripada apa yang ada sekarang. Baik itu di sektor pendidikan, sektor ekonomi, sektor sosial, dan lain sebagainya. Saya beserta Partai Nasdem sudah mempunyai konsep-konsep itu dan rencana itu semuanya. Kalau yang dibaca nanti itu adalah proses yang sedang dan masih akan terus kita akan kerjakan. Dan untuk itu beri kesempatan, bangun kesempatan untuk Partai Nasdem dan kader-kadernya yang akan maju. Bisa dibantu? Bisa ibu bapak bantu? Bisa jelaskan kepada masyarakat, kepada tetangga kita? Insya Allah. Ya, ibu bapak bisa melihat. Ya, ada beberapa pilot project yang sudah saya buat, seperti di Tamendau. Betul ya? Ya. Bahasa Gorontalo ini kelewat canggih. Ya, saking canggihnya saya cari di ini. Apa? Kamus. Di buku kamus nggak ada itu. Ya, cari di bahasa Portugis, bahasa Inggris nggak ada di kamusnya. Memang Gorontalo ini luar biasa. Mesti ada orang yang punya hati yang mengerti. Jadi itulah pertama di Tamendau di sini. Belum lagi di daerah lain. Kalau di pendidikan, di dalam pembangunan sumber daya manusia, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak bisa lihat apa konsep yang saya ingin harapkan saya mau bangun bagi generasi muda kita. Dimulai dari anak-anak sampai mahasiswa, sampai mereka bekerja dan bisa memegang tongkat estafet pembangunan ini. Tentu saya juga ingin mewariskan. Dalam 5-10 tahun akan lahir pemuda-pemuda Gorontalo yang bisa berkelas nasional maupun internasional. Banyak kesempatan dan kita harus bangun itu. Untuk itulah sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu bapak semuanya. Kebetulan kesempatan ini saya juga ingin ada kegiatan bakti sosial. Bakti sosial ini adalah untuk melihat kesehatan ibu bapak semuanya. Apalagi memasuki bulan puasa, kita harus sehat fisik, sehat hati, sehat pikiran, supaya ibadah puasa kita berjalan dengan baik. Untuk disertai dengan nawaitu yang ikhlas dan tulus. Kenapa? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu ngomong popoji ya. Hah? Popoji itu bahasa Indonesianya apa? Kantong. Saku. Terus kan itu saku ini. Nah, saku kan? Sudah ada saku semua kan? Bahasa Indonesia apa saku ya? Ada kan? Ada saku. Sakunya. Ada tas, ya kan? Popoji itu kalau saya boleh artikan bahasa Indonesia, duit, betul nggak? Betul kan? Betul. Nah, duit itu bahasa Inggrisnya duit. Duit. Betul nggak? Kalau bahasa Apa itu Gorontalo? duit itu? Doa, usaha, iman, dan takwa. Itu baru popoji yang paling baik. Ini benar, doa, usaha, iman, dan takwa. Ini masuk bulan puasa, harus jangan lupa itu tadi, baru saya bilang tadi kan. Nah itu popoji, insya Allah kita punya kantong ada isinya. Duit. Iya tidak? Duit. Allah akan mendengarkan dan mengabulkan doa kita pasti. Nah ada mulai begini, harus begini Islam.
Islam itu tidak boleh begini, harus bisa memberi. Makanya saya berusaha bagaimana selama saya dipercaya oleh rakyat Gorontalo, berusaha untuk orang Gorontalo bisa begini semua. Misalnya sektor pertanian. Sektor pertanian saya sudah membangun pilot project dan alhamdulillah berhasil di bawah pimpinan Kakak Utan dan Kakak Abimayun. Ya. Bagaimana menghasilkan 1 hektar dan 5 ton menjadi 10 ton. Dan itu sudah berhasil di Kota Bolago, sudah berhasil di Kabupaten Gorontalo. Dan sekarang dengan keberhasilan itu sedang saya masifkan, direncanakan secara masif supaya petani itu akan lebih baik hasilnya. Dan semua Alsintan pun diusahakan, RMU kita perbanyak di Gorontalo ini sendiri, supaya bisa menghasilkan beras-beras yang berkualitas, bukan beras premium. Kalau kita selalu hanya premium, itu sama aja orang Gorontalo kelasnya premium, bukan kelasnya di atas. Kita mau jadi rakyat provinsi yang berkualitas, setuju tidak? Makanya semua upaya infrastruktur untuk seperti itu saya persiapkan untuk saya bangun. Dan sudah ada beberapa yang saya bangun, dan insya Allah masih ada lagi yang akan kita kembangkan. Kasih dulu Pak 3AK. Kenapa? Kasih dulu Pak 3AK. Kasih dulu Pak 3AK. Supaya mau bagus itu barat. Supaya bagus iya. itu barat. Alhamdulillah insya Allah. Kalau saya masih dipercaya, insya Allah saya tidak mengecewakan. Tapi ingat, tidak ada mea-mea sama saya. Beneran? Kalau saya bilang kan, kalau mea-mea nggak ada saya. Nah, mea-mea ibu. Ibu sini ibu. Ibu sini. Saya dites lagi bahasa Gorontalo. Mea-mea itu apa? Ibu sini ibu. Nah ini mea-mea. Ini yang menunjuk di atas bukan saya, supaya saya kasih katanya di atas. Jadi ibu-ibu bapak-bapak, kembali lagi. Tidak boleh bawa perempuan, laki-laki orang. Saya oh bapak salah. Ibu-ibu itu surga di bawah telapak kaki ibu. Betul tidak? Dan ibu-ibu itulah yang bisa membangkitkan dan membesarkan. Betul nggak bapak? Kalau bukan ibu-ibu mana bisa kita besar? Yang membesarkan kita ibu-ibu kan, betul nggak? Coba tanya anak-anak. Ibu bapak yang menjaga ibu-ibu kan? Nah, nih, kita harus berpikir jernih, jangan salah diasumsikan. Gak apa-apa sampai hari Rabu gak apa-apa lah, hari Kamis puasa jangan. Harus bersih otak kita dan hati kita semua. Iya kan? Sampai di mana saya bicara? Jadi saya nggak mau kasih mea-mea, kenapa? Saya sudah sampaikan pada waktu lalu dan saya buktikan kepada semua. Pertama, kalau sudah masuk masa kampanye, dilarang oleh Panwaslu. Ada Panwaslu di sini? Mana Panwaslu? Panwaslu mana? Sini. Sini ibu. Ya elah, kita ini saudara. Tidak apa-apa. Ini kan belum apa-apa. Ayo sini. Panwaslu kita cuma bersaudara. Ayo. Betul kan? Tidak boleh kan? Menjalankan tugas. Betul kan? Ibu-ibu, bu. Nggak boleh kan? Dalam kampanye nggak boleh kan, mea-mea? Nah, saya itu pernah waktu kampanye lalu hampir terjebak saya. Dan ada yang sengaja menjebak. Jadi saya sekarang makin hati-hati. Ya. Makasih ya Bu. Cuma meyakinkan aja, betul nggak boleh makan waslu. Makasih ya Bu ya. Selamat bertugas. Kita dukung ibu-ibu ini. Kasih tepuk tangan sama beliau. Karena dia menjaga bukannya ada kecurangan,
menjaga supaya sportif semuanya. Betul kan? Itu tujuannya. Yang kedua, berapa sih orang biasa kasih meme? Money politik itu berapa sih biasanya? Hah? 330, 350, betul? Coba dibagi 5 tahun, bagi 360 hari, dapat apa setiap harinya? Dengan 360, nggak ada apa-apa kan? Dibeli 360.000, dibayar 360.000, hak suara politik sudah saya beli. Kalau saya beli, saya bisa. Tapi saya sudah beli, saya bayar. Artinya apa? Ibu bapak sudah tidak punya lagi hak politiknya, karena sudah saya bayar dengan 360.000. Artinya apa? Hak ibu bapak sebagai bangsa itu sudah nggak ada lagi. Tidak bisa komplain kalau pembangunannya nggak berhasil. Kalau orang yang bapak ibu dukung, tidak hanya memikirkan diri sendiri, nggak bisa dikomplain. Kalau sekarang ibu bapak boleh komplain saya, karena saya tidak kasih apa-apa kan. Nah, yang ketiga, harkat martabat dan derajat ibu bapak semuanya nilainya 360.000. Kita semua ini dilahirkan, diazankan sebelah kanan, dikomatkan sebelah kiri. Artinya kita sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan kita minta seperti itu, kita merendahkan diri kita di mata Allah. Kita jadi kecil dan kita berdosa besar. Kenapa? Kita sebagai umatnya dikasih otot untuk bertenaga, dikasih otak untuk berpikir, dikasih hati untuk berperasaan. Ini harus dijadikan satu, dan kita diwajibkan untuk berusaha, bekerja. Dan Allah memberikan, saya sebagai anak laki tertua mengatakan, kamu saya sekolahkan di luar negeri, tapi ilmu yang kamu dapat harus bisa ada manfaatnya di Gorontalo. Itu yang disampaikan orang tua saya kepada saya. Waktu itu almarhum minta wasiat kedua, makamkan saya di Gorontalo. Jujur aja saya waktu itu sama saudara-saudara kandung saya keberatan, karena jauh. Karena waktu itu pesawat baru hanya ada Bulog, belum kayak sekarang ada Garuda, ada Lion, ada Batik. Berangkat jam 5 pagi sampai sini jam 3 sore. Itu kenapa kami nyatakan kalau bisa di Jakarta, toh di Taman Makan Pahlawan dekat. Dia orang tua saya bilang enggak, tetap di Gorontalo. Kenapa? Supaya kamu ke Gorontalo, lihat kampung halaman kamu sendiri, dan itu kamu harus bangun Gorontalo. Itu pesan yang besar. Waktu itu saya cuma karena takut sama orang tua saya, ya saya iya aja. Kita bawakan, kita makamkan di sini. Sekarang 5 tahun lalu, ketika saya jadi masuk menjadi anggota partai politik Nasdem, baru saya tahu, oh ini rupanya pesan almarhum. Karena saya melihat potret-potret kemiskinan, potret-potret masalah sosial yang dihadapi masyarakat Gorontalo itulah. Dan saya bersyukur sekarang menjadi politisi. Kenapa? Mungkin ini adalah bagian daripada petunjuk dari atas kepada saya untuk mengamalkan apa yang saya dapatkan selama ini dengan kesejahteraan perusahaan yang ada sama saya, yang harus saya amalkan buat di Gorontalo. Itulah makanya. Betul. Tapi tidak akan ada meme-nya. Karena kalau saya kasih ya udah selesai. Artinya saya tidak berjuang buat rakyat Gorontalo. Betul kan? Dan apa yang saya lakukan sekarang ini belumlah apa-apa. Baru kita akan bisa bekerja tahun 2024 kalau Nasdem menang besar di Gorontalo. Saya sudah punya konsepnya, strateginya, pemikirannya, langkahnya seperti apa untuk membangun Gorontalo. Makanya kalau kita bisa bangun 2029 dari Gorontalo untuk Indonesia, kita akan membangun kemandirian di Gorontalo. Kita akan membangun, meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik itu kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Itu sudah ada dalam konsep. Dan untuk itulah saya minta kepada Kakak Lola dan kepada para kader untuk mematangkan konsep ini dan bagaimana kelak untuk kita jabarkan. Dan bukan nanti, tapi dari sekarang udah kita kerjakan. Hanya saja saya percaya kalau tahun 2024 kita berhasil menang,
akan lebih cepat pembangunannya dalam 5 tahun. Kita akan kejar ketertinggalan itu sendiri. Karena udah saya potret semuanya. Masalahnya apa? Pendidikan. Masalah ekonomi, pertanian apa? Sudah ada potretnya. Solusinya sudah disiapkan. Sekarang sudah mulai dengan saya membuat demplot itu sendiri. Sudah saya siapkan. Bahkan pendidikan, saya bukan itu saja. Saya mengambil resiko untuk investasi di Gorontalo 1,4 triliun. Dia mulai dari Gorontalo Utara. 1,4 triliun itu akan mendorong investasi 5 triliun kemudian untuk yang selanjutnya, di mana akan bisa menyediakan lapangan kerja 100 sampai 200 ribu orang. Ini nggak main-main. Jadi ibu-ibu jangan minta saya untuk kasih mea-mea, karena saya pakai buat investasi di sana. Kalau mea-mea itu investasi nggak ada, anak cucu kita nggak dapat manfaat. Yang saya bangun inilah untuk anak cucu kita semua. Betul kan? Betul. Karena yang menikmati mereka, kalau kita dari sekarang, dari SD, umur 12 tahun, 20 tahun lagi dia akan memegang tongkat estafet pembangunan. Dialah yang akan majukan Gorontalo ini sendiri. Saya sedang menggali kembali pondasi-pondasi yang sudah mulai hilang. Pondasi itu kita bangun pada waktu ingin mewujudkan provinsi Gorontalo. Ini udah agak terkubur. Karena cita-citanya saya lihat udah nggak ada. Sudah tidak lagi sesuai dengan perjuangannya. Buktinya apa? Kemiskinan masih terpelihara dengan nomor 5 terus. Itu yang mengatakan nomor 5 bukan saya. Itu pemerintah pusat melalui BPS, Badan Pusat Statistik. Pertanyaannya, kenapa kok nggak bisa berubah-ubah? Di mana masalahnya? Nah, itu saya sudah dapat penyakit-penyakitnya. Obatnya udah disiapin. Untuk kita bagaimana kita mau? Ini makanya saya kasihkan pamflet itu untuk ibu bapak baca apa saja yang sudah saya lakukan, karena nanti dari situ tinggal ke depannya mau seperti apa, tapi langkah itu sudah ada. Jadi gitu ya. Jadi Popoji itu doa, usaha, iman, dan takwa, duit. Kalau bahasa Inggrisnya do it, kerjakan. Itulah ininya. Jadi demikian Bapak semuanya, saya datang kemari ini ingin menyampaikan laporan dan komitmen saya. Dan komitmen saya semakin tebal karena ada satu tantangan, dan saya harus berusaha membangun Gorontalo ini dalam waktu 5 tahun ke depan setelah tahun 2020. Amin. Insya Allah. Tolong bantu saya, tolong bantu kakak Lola, tolong bantu kakak-kakak yang lain. Kita ingin membangun Gorontalo ini supaya anak cucu kita ini bangga dengan kita. Kita nggak dimarahin. Saya juga takut sama anak saya, sama cucu saya juga saya takut. Tika kapo. Hah? Tika kapo. Apa itu? Tika dulu. Sini Bapak, sini Bapak. Maju. Nah, ini baru Bapak ini sekarang. Saya lihat dari tadi Bapak ini semangat betul joget. Luar biasa. Pak, sini Pak. Coba lihat. Panter. Balik bajunya dong, baca. King of the Night. Terima kasih Pak. Hah? Raja malam-malam. Jadi itulah bapak-bapak dan ibu semuanya, tolong dibaca itu supaya bisa memahami betul ya apa yang sudah saya lakukan. Sementara kegiatan saya tahun ini belum bisa saya umumkan karena sedang dibuat, bukunya pun sedang dibuat. Insya Allah nanti kita ketemu lagi dalam kesempatan yang lain, dan mudah-mudahan kita masih bisa ketemu 2 kali lagi mungkin pada waktu kampanye dan pada waktu, karena saya harus datang terus keliling bertemu dengan ibu-ibu bapak-bapak untuk melihat semua masih semangat atau tidak. Masih semangat? Alhamdulillah, insya Allah. Izinkan saya memimpin doa diakhiri sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Amin. Al-Fatihah.
Yang kedua, kita baca surat Al-Fatihah. Kita tujukan untuk kedua orang tua kita, opa, oma, bapu, tante, om, keluarga kita semua, guru-guru kita dan leluhur kita semua yang telah pergi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya. Amin. Terima semua amal ibadahnya. Amin. Kekurangan dan ketidaksempurnaan di masa hidupnya. Dilapangkan alam kuburnya, dijauhkan dari segala siksa di alam kuburnya. Amin. Dijauhi pula dari segala fitnah di alam kuburnya. Dijadikan alam kuburnya sebagai taman surga bagi mereka semua. Diterangi alam kuburnya dengan cahayanya, dengan nurnya yang penuh dengan kesejukan dan kebahagiaan. Diterima iman Islamnya, dan semoga pula dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak ditempatkan di sisinya bersama kaum muslimin dan muslimat lainnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah atas semua nikmat-nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, baik nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, nikmat rezeki, nikmat kebahagiaan, dan semua nikmat mungkin yang kami tidak ketahui yang telah Kau berikan kepada kami selama ini, sekarang maupun di masa yang akan datang. Ampunilah dosa kesalahan kami yang selalu lupa akan kewajiban kami kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa kesalahan kami, umat-Mu yang hina ini yang selalu ingkar akan janji kami kepadamu ya Allah. Janganlah Kau hukum kami, janganlah Kau siksa kami karena dosa dan kesalahan kami. Kami semua ini adalah umat-Mu yang lemah, yang kami yang tidak kuat akan merasakan beratnya cobaan yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, ingatkanlah selalu kami, hati kami, bimbinglah hati kami dan langkah kami untuk berupaya menyempurnakan iman Islam kami. Amin. Hingga kelak menjadi umat-Mu yang mulia dan sempurna di hadapan-Mu sebelum Engkau menghendaki kami ya Allah. Dan apabila sudah waktunya kami harus menghadap-Mu ya Allah, jadikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, akan janji kami kepadamu ya Allah. Janganlah Kau hukum kami, janganlah Kau siksa kami karena dosa dan kesalahan kami. Kami semua ini adalah umat-Mu yang lemah, yang kami yang tidak kuat akan merasakan beratnya cobaan yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, ingatkanlah selalu kami, hati kami, bimbinglah hati kami dan langkah kami untuk berupaya menyempurnakan iman Islam kami. Amin. Hingga kelak menjadi umat-Mu yang mulia dan sempurna di hadapan-Mu sebelum Engkau menghendaki kami ya Allah. Dan apabila sudah waktunya kami harus menghadap-Mu ya Allah, jadikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anugerahi kami kesehatan umur yang panjang. Sembuhkanlah segala penyakit yang ada dalam tubuh kami ini ya Allah. Sempurnakanlah kesehatan kami ya Allah. Berikan kami satu kekuatan, satu energi yang positif untuk kami dapat berbuat lebih baik, lebih bagus lagi ya Allah. Baik untuk keluarga, baik untuk masyarakat, baik untuk agamamu ya Allah, baik untuk bangsa dan negara kami semua ini ya Allah. Anugerahi pula keselamatan dan keamanan kepada kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah dalam kami menjalankan kewajiban kami semua ini ya Allah. Dan jadikanlah apa yang kami lakukan benar-benar di jalan-Mu dan menjadi bagian daripada ibadah ini ya Allah. Anugerahi kami kebahagiaan dan semua kebaikan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, beberapa hari lagi kami akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ridho-Mu, barakah-Mu, rahmat dan karunia-Mu ya Allah. Berikanlah kami kesempatan pada saat itu dalam kami untuk menyempurnakan iman Islam kami ya Allah. Anugerahilah kebahagiaan dan semua kebaikan kepada kami dalam kami menjalankan ibadah puasa ini ya Allah. Anugerahilah semua kebaikan dan Kau lindungi dan angkat kemuliaan harkat martabat dan derajat ibadah puasa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bergabung satu hati.
Suami terbaik. KRC, PKK, Jaya, pemimpin kita. Mari kita satu hati. Terima kasih. Luar biasa. Halo. Cek cek. Mana baik? Cek. Iya, dilanjutkan dengan foto bersama. Tunggu. Iya, mohon Bapak dan Ibu yang berkenan bisa mengambil tempat duduk atau masuk ke dalam.